Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Satu Atap, Dua Hati, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa bantu aku untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Yusuf bergeming. Ia tidak tahu harus menjelaskan apa pada putra sambungnya itu. Tidak mungkin bila harus menceritakan semua secara detail. Walaupun Galang anak pintar dan sudah hafal situasi di rumahnya, tetapi baginya ia tetaplah anak kecil yang tak harus mengetahui masalah orang tuanya. Yusuf berlutut di hadapan Galang. Ia menatap lekat putra sambungnya itu. Mama sedang ingin menyendiri. Galang sama Abi di sini ya. Besok setelah urusan Abi selesai, kita jemput Umi. Jemput Umi, Bi. Hore, teriak Galang seraya joget-joget khas anak kecil. Senangnya anak Abi, ucap Yusuf seraya mengacak kepala Galang. Senang banget Abi, soalnya Galang kangen Umi. Ya sudah, ayo kita masuk. Tahun ini kamu masuk sekolah ya nak? Sekolah? Yusuf menuntun Galang masuk ke rumah. Mereka berjalan beriringan. Ia sekolah. Di sana Galang akan bertemu dengan guru dan teman-teman baru. Di sana juga Galang bisa bermain dan belajar bersama teman-teman. Pasti seru. Kenapa harus sekolah, Bi? Biar Galang pintar. Yusuf berhenti di depan kamar Nita. Lalu ia menyuruh Galang untuk menunggunya di kamar. Setelah memastikan Galang masuk kamar, Yusuf mendekati bundanya. Bunda mau apa? Bunda ingin ke kamar mandi, tetapi kaki bunda tidak bisa digerakkan sama sekali. Spray dan selimut juga udah bau pesing semua. Yusuf mengembuskan napas kasar, lalu menggendong sang bunda ke kamar mandi. Setelah itu mengganti spray dan selimut dengan yang bersih. Istirahatlah, biar bunda cepat pulih. Kamu tidak marah dan benci sama bunda, kan, nak? Yusuf terdiam. Dalam hatinya ada kekesalan dan rasa kecewa pada sang bunda. Tetapi untuk membenci, dia tak bisa. Aku tidak benci sama bunda. Hanya kesal saja dengan apa yang sudah bunda lakukan pada Safira dan janin yang dikandungnya. Walau bagaimanapun, aku tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Semua ini salahku. Kalau saja dari awal aku tidak memutuskan untuk berpoligami, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Maafkan bunda, bunda hilaf. Yusuf tersenyum getir. Salah, kalau bunda meminta maaf padaku. Seharusnya bunda meminta maaf pada Safira, karena sudah menzolimi menantu yang selama ini tulus pada bunda. Apakah tidak terasa sama bunda kasih sayangnya selama ini? Dia sering menyampingkan keinginannya demi mendahulukan yang bunda mau. Sementara Almira, dia setia dan dekat pada bunda saat sedang butuh saja kan? Kalau keinginannya sudah tercapai, wanita itu abai tak abai kepadamu. Bunda tidak akan pernah mendapatkan kembali menantu seperti Safira. Nita menatap sendu sang putra. Apa yang dikatakan Yusuf benar adanya. Betapa bodoh dirinya, bisa dengan mudah terkena hasutan Almira. Bawa Safira ke sini. Bunda ingin meminta maaf padanya, ucap Nita penuh penyesalan.
Aku tidak tahu Sapira ada di mana. Aku belum menemukannya. Yusuf sengaja berbohong pada bundanya agar wanita itu bisa menyadari semua kesalahannya pada Safira. Di kedalaman hati Yusuf, ia pun menyadari kalau semua permasalahan yang terjadi akibat egonya sendiri. Ia cepat-cepat merogoh ponsel dari saku celananya, lalu menjauh dari sang bunda. Tak ada yang bisa dilakukannya saat ini selain menelpon Safira. Ya, Yusuf ingin meminta maaf pada wanitanya itu. Walaupun mungkin maaf saja tidak akan cukup untuk menebus semua kehilafannya kepada Safira. Yusuf berdecak kesal. Saat berulang kali panggilannya tak satu pun yang dijawab. Raut wajahnya berubah menjadi khawatir. Dengan cepat ia mengambil kunci mobil, berniat untuk menemui langsung sang istri. Kekhawatiran Yusuf semakin menjadi kala sesampainya di sana ia tak menemukan keberadaan Safira. Hati dan pikirannya menjadi gundah, entah harus kemana ia mencari sosok sang istri. Berulang kali Yusuf mengelilingi tiap sudut rumah. Lelaki itu bolak-balik memeriksa kamar dan halaman belakang. Namun nihil, Sapira tak kunjung ditemui. "Kamu kemana, sayang?" Yusuf merogoh ponselnya. Ia mencoba menghubungi istrinya kembali, aktif. Tetapi lagi-lagi Sapira mengabaikan panggilannya. "Angkat, sayang." Lelaki itu mulai tak enak hati. Akhir-akhir ini sering sekali Sapira mengabaikan pesan dan telepon darinya. "Apakah kamu sudah tidak sayang dan cinta lagi padaku, Mi?" Yusuf mengacak rambutnya frustrasi, lalu melempar ponselnya ke sembarang tempat. Ia merutuki dirinya sendiri yang telah bodoh menduakan Safira demi menikahi wanita yang berperilaku jauh dari kata baik. Dulu, Almira seorang gadis cantik yang pendiam dan juga alim. Itulah yang pertama membuatnya jatuh hati. Banyak teman seangkatannya yang juga sama ingin memiliki hati wanita itu. Namun saat Almira mulai menjamut cintanya, tiba-tiba ia dijodohkan dengan pilihan orang tuanya. Saat bertemu kembali dan mengetahui status baru Almira, terbit kembali keinginannya untuk memiliki wanita itu. Yusuf akui, menikah dengan Almira bukan hanya karena anak, tetapi juga karena pertemuan itu menghadirkan kembali rasa di masa lalu. Mata Yusuf memerah. Ya, penyesalan telah membuat hatinya porak-poranda. Apalagi ia belum siap jika harus kehilangan wanita paling berharga di dalam hidupnya. Ponsel berdering. Yusuf mengambil ponsel dan langsung mengangkat telepon tanpa memastikan terlebih dulu siapa yang menelponnya. "Halo sayang, kamu di mana? Aku sudah berkeliling rumah mencarimu. Please, maafkan aku karena sudah menikah dengan perempuan seperti Almira. Kembalilah sayang, aku merindukanmu." "Sayang palamu peang, ini aku Bimo, ada apa denganmu?" "Kenapa tidak bilang dari tadi kalau itu kamu, woi?" Hahaha, ternyata seorang Yusuf bisa lebay juga ya. "Sayang mana lagi yang sedang kamu cari?" "Enak saja, sekarang aku cuma punya satu, Bim. Almira sudah aku usir dari rumah." "Apa? Kamu serius mengusirnya? Aku kagak percaya." "Lupakan. Sekarang tolong bantu aku mencari Safira. Aku tidak mau kehilangan dia, Bim." "Kenapa bisa hilang?" "Aku tidak tahu. Pokoknya aku tidak mau tahu. Temukan istriku secepatnya. Kalau tidak..." "Bisanya kamu itu cuma mengancam mereka saja, Bi. Tidak laki banget. Seharusnya kalau istrimu hilang, Abi sendiri yang pergi mencari, bukan malah menyuruh Bimo dan Aldi."
lalu mengancam potong gaji agar mereka tidak berhenti mencari. Umi, tanpa berpamitan terlebih dulu, Yusuf langsung mematikan teleponnya. Lelaki itu langsung memeluk Safira dengan erat, lalu mencium kening, mata, hidung, pipi, dan bibirnya secara bergantian. Abi lebay ucap Safira cuek seraya melepaskan diri dari pelukan Yusuf.